Baik, sekarang berikutnya hamba Allah, ada penyakit rohani, penyakit yang ada di dalam ruang kolbu. Ya. Baik, penyakit rohani, penyakit yang ada di dalam ruang kolbu manusia. Nah, ini mohon perhatian sejenak. Kita akan bahas juga di sini. Penyakit rohani. Bapak tadi menyatakan saya egois Ustaz. Saya sering pemarah Ustaz. Nah, beliau sudah merasakan adanya penyakit di dalam ruang hatinya. Marah itu hanya satu jenis penyakit. Yang lainnya banyak. Sombong, angkuh, banyak Pak. Apalagi tidak bisa memaafkan, dendam, ya, jadi penyakit nggak sih? Jadi itu, ya, sedih, takut, cemas, was-was, penyakit itu ya. Tidak khusyuk, ya kan? Itu penyakit semua tuh. Yang ada di dalam ruang hati, namanya marad. Nah, jangan salah obat sekali lagi ya. Jangan salah obat. Kalau penyakit ini tidak bisa dengan bajakah atau kurma, ya. Penyakit tadi, saya agar bisa memaafkan nih minum makan banyak kurma aja tiap hari. Kalau orang lain 7, saya 14 misalnya, nggak bisa. Beda, ya. Penyakit di ruang kolbu, obatnya adalah syifa. Tadi jangan salah obat tadi, maksudnya ini. Kalau obat Anda tidak sembuh dengan obat, artinya salah obat, ya. Maka ganti obatnya dengan syifa. Syifa ini penyembuh untuk penyakit ruhaniyahnya. Apa jenisnya? Hanya 4, misalnya. Salat, Quran, zikir, ilmu agama. Ilmu tentang akhirat, ilmu tauhid terutama. Baik, lihat di sini. Oh, saya sudah salat Ustaz. Kurang banyak, kurang khusyuk. Mungkin kurang khusyuk. Ya, kalau sholat kan ada batasnya ya. Nah, boleh kita subuh 7 rakaat misalkan, ada batasnya dia. Paling kurang khusyuk yang 2 rakaatnya. Atau nggak di masjid, kan gitu. Kalau ngaji juga udah, berarti kurang banyak. Atau mungkin belum dipahami isinya. Belum menjadi penyejuk hatinya. Begitu ya. Kemudian dikir, misalnya dikir mungkin kurang sunnah. Dikirnya ada banyak, belum sesuai sunnahnya. Bahaya juga itu. Banyak yang gila karena berwirid, Pak. Banyak kan? Pernah dengar kan? Nah, itu bukan teka-tekan, tapi memang gurunya setan. Jadi setannya udah masuk, udah gila dia. Yang terakhir adalah ilmu agama. Kita sering juga, Pak, meruqyah, Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz, Ahlul Quran. Artinya apa? Berilmu tapi ada setan. Bapak dan Ibu sekalian, ilmu tentang setan ini spesifik, khusus. Jadi semacam satu cabang ilmu lah begitu ya. Kalau masalah fikih saya akan bertanya kepada ustadz yang lain. Masalah tauhid saya akan bertanya pada ahli tauhid. Masalah Quran kita akan belajar kepada ahli Quran. Masalah ruqyah mereka belajar kepada kami. Ya seperti ini, kepada guru-guru kami. Ini cabang ilmu. Artinya ilmu ini perlu banyak juga. Tambah ilmu, tambah zikir, tambah Quran, tambah sholat. Itu yang disebut syifa. Keempat-empatnya wajib. Kalau Bapak Ibu tidak bisa baca Quran atau tilawah, bisa diruqyah. Diruqyah itu dibacakan Al-Quran. Dua-duanya wajib tuh. Kalau Bapak Ibu tidak bisa belajar sendiri, minta diajarin. Ini namanya apa? Dinasehatin. Tuh pasifnya nasihat. Aktifnya ilmu, pasifnya nasihat. Aktifnya tilawah, pasifnya ruqyah. Paham ya? Ya. Kemudian apa lagi? Ilmu, Quran, zikir. Aktifnya berzikir. Pasifnya ditalkin. Pernah nggak ditalkin? Pernah nggak? Belum ya? Siapa yang suka ditalkin? Yang mau meninggal. Pernah kecelakaan sampai ditalkin, Mbak? Nah itu, kalau kita detik-detik meninggal atau orang lain menganggap kita hampir mau meninggal, dibimbinglah kita dzikir. Itu pasif. Aktifnya ngapain? Dzikir sendiri. Salat? Aktif nggak? Ruku sujud ya? Pasifnya? Disolatin. Ada yang sudah disolatin? Hati-hati ya kalau ada yang bilang pernah. Ya.
disolatin itu bagi orang-orang yang sudah tidak bisa gerak lagi untuk sholat. Ya, karena sholat itu bisa jamaah, bisa sendiri, ya, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa berbaring, bisa dengan isyarat. Kalau isyarat aja nggak hidup berarti disolatin. Penting nggak ini? Penting nggak yang 4 ini? Sangat penting nggak Bapak? Dan jangan nunggu disolatin atau ditalkin. Cepet-cepet baca Quran agar tidak lama-lama diruqyah. Betul nggak sih? Ya, cepet-cepet ini, cepet-cepet belajar cabang yang ilmu yang kosong dalam diri kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Syifa, yang menyembuhkan siapa? Tetap Asy-Syafi. Ini kadang keliru juga, ya. Karena memang sebelumnya bergantung kepada obat, maka kemudian dia bergantung kepada herbal. Maka dia bertanya, Ustadz, herbal apa yang cocok untuk sihir penghalang jodoh saya? Nah, itu keliru pertanyaannya. Ustadz, herbal apa yang cocok untuk istri saya yang sering minta cerai? Nggak ada herbalnya kan? Herbal apa yang cocok? Nggak ada yang cocok. Nggak semua penyakit itu kemudian memerlukan herbalnya. Kalau syifa bentuknya 4. Herbal yang diruqyah untuk penyakit sihir yang telah menimpa tubuh. Jelas ya? Insya Allah.